Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini saya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya Mutia Asti Damayanti akan mempresentasikan perbandingan kebijakan ekonomi negara Indonesia dengan negara Jepang. Indonesia dan Jepang, dua negara di Asia dengan latar belakang ekonomi yang sangat berbeda, menawarkan studi menarik tentang bagaimana kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi besar dan kekayaan sumber daya alam berfokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi. Di sisi lain, Jepang sebagai negara maju berusaha mengatasi tantangan stagnasi ekonomi dan penurunan populasi melalui kebijakan inovatif dan reformasi struktural. Selanjutnya, kebijakan ekonomi Indonesia. A. Pembangunan infrastruktur. Programnya Presiden Joko Widodo menekankan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Proyek utama, Jalan Tol Trans Jawa, pembangunan Pelabuhan Ratu, dan perluasan bandara. Tujuannya meningkatkan konektivitas antar wilayah, mengurangi biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Yang B. Investasi asing, kebijakan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan daya tarik investasi, insentif, pemangkasan birokrasi, insentif pajak, dan kemudahan perizinan usaha. C. Pemberdayaan UMKM, program penyediaan kredit mikro, pelatihan kewirausahaan, dan akses pasar bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Tujuannya meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDB dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, kebijakan ekonomi Jepang. A. Abenomics, 3 panah, yaitu kebijakan ekonomi yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe, terdiri dari pelonggaran moneter, stimulus fiskal, dan reformasi struktural. Tujuannya menghidupkan kembali ekonomi Jepang melalui peningkatan inflasi, pengurangan defisit anggaran, dan deregulasi pasar tenaga kerja. B. Inovasi dan teknologi. Investasi R&D, Jepang mengalokasikan dana besar untuk penelitian dan pengembangan di bidang teknologi tinggi, sektor prioritas, robotika, kecerdasan buatan atau AI, dan teknologi hijau. C. Mengatasi penurunan populasi, kebijakannya insentif untuk peningkatan angka kelahiran, program imigrasi yang lebih terbuka, dan peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan dan lansia. Tujuan mengimbangi penurunan populasi dan menjaga keberlanjutan ekonomi. Selanjutnya, perbandingan dampak kebijakan Indonesia dan Jepang. Indonesia, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur yang lebih baik telah mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Investasi, peningkatan investasi asing, meskipun masih ada tantangan dalam hal birokrasi dan korupsi. UMKM, pemberdayaan UMKM telah menciptakan banyak lapangan kerja dan meningkatkan kontribusi terhadap PDB. Sedangkan Jepang, pertumbuhan ekonomi Abenomics telah berhasil meningkatkan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi meskipun tantangan struktural masih ada. Inovasi, investasi dalam R&D telah membuat Jepang tetap menjadi pemimpin dalam teknologi tinggi. Demografi, kebijakan populasi mulai menunjukkan hasil meskipun dampak jangka panjang masih perlu dilihat. Selanjutnya, studi kasus Indonesia dan Jepang. Indonesia, studi kasus program tol laut. Deskripsi, program tol laut bertujuan untuk mengurangi disparitas harga antar pulau di Indonesia dengan meningkatkan konektivitas maritim. Dampak, meningkatkan efisiensi distribusi barang, menurunkan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah terpencil.
kabarnya Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jepang, studi kasus kebijakan energi pasca Fukushima. Deskripsinya, setelah bencana nuklir Fukushima pada tahun 2011, Jepang mengubah kebijakan energinya dengan fokus pada diversifikasi sumber energi dan peningkatan penggunaan energi terbarukan. Dampaknya, penurunan ketergantungan pada energi nuklir, peningkatan investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu kebijakan ekonomi Indonesia dan Jepang mencerminkan prioritas dan tantangan masing-masing negara. Indonesia berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya tarik investasi. Di sisi lain, Jepang melalui Abenomics dan inovasi teknologi berupaya mengatasi stagnasi ekonomi dan penurunan populasi. Studi kasus menunjukkan bagaimana kebijakan spesifik dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di kedua negara. Selanjutnya, ini adalah berikut sumber-sumber. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.